Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, sebelumnya makasih banyak loh Pak ya sudah meluangkan waktunya nih untuk diskusi sedikit gitu Pak ya tentang topik pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Oke, oke Pak. Jadi kan saat ini saya itu sedang dalam masa latsar Pak ya, prajabatan CPNS dosen gitu. Nah, saya ini diberikan tugas nih Pak untuk mewawancarai salah satu rekan kerja saya yang juga dosen untuk bertanya-tanya nih Pak terkait dengan bagaimana sih sebenarnya manfaat media sosial dalam lingkungan kampus gitu. Nah, penggunaan sosial media untuk zaman sekarang itu kan sangat banyak Pak ya, mulai dari misalnya ada Twitter, Instagram, Facebook, dan mungkin untuk dunia pendidikan sendiri yang paling sering adalah YouTube gitu. Nah, kalau menurut Pak Wahyu sendiri kira-kira bagaimana sih Pak manfaatnya penggunaan media sosial ini dalam lingkungan kampus? Kira-kira efektifkah atau enggak begitu? Ya, terima kasih ya udah ini mencoba melibatkan saya gitu dalam memberikan pendapat atau mengikuti sertakan dalam tugasnya gitu ya kan. Sebenarnya ya saya juga kalau ini menurut pendapat saya ya, kita semua kan pernah mengikuti pelatihan pekerti seperti itu ya kan dan AA gitu. Nah, walaupun di salah satunya kita juga disematkan menggunakan media-media terkini. Nah, kalau kita tinjau dari segi keefektifan, ya kan, itu memang ada baik dan buruknya tanggapannya seperti itu. Namun karena di zaman sekarang yang saat ini internet atau mobilitas itu menggunakan era digital 5.0 gitu ya kan. Nah, ini sangat membantu sebenarnya bagi kita sebagai dosen dan sebagai mahasiswa juga gitu dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai dosen. Saat ini kan kita sering melihat bahwa banyak seminar yang dilakukan kemudian diupload di YouTube sebagai media pembelajaran. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai pengajar atau dosen itu bisa menyiapkan bahan ajar kita melalui media sosial yang kita upload ke dalam platform ya. Salah satunya kita pakai adalah YouTube seperti itu, yang platform besar yang bisa menaungi media pembelajaran kita. Nah, tetap sama, pada dasarnya kita akan tetap memberikan rincian dari pengajaran, yaitu RPP ya kan, rencana pertemuan seperti itu ya kan. Apa saja yang kita lakukan, mulai dari introduction kita, kemudian inti materi kita sampaikan, kemudian hingga memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa yang nantinya bisa kita ukur dan kita evaluasi sesuai dari RPP yang kita buat seperti itu. Kemungkinan besar itu sangat sangat membantu bagi kita. Nah, kalau ditinjau namun ya mungkin ya itu deh, kalau saya sangat membantu media sosial itu. Oke, baik Pak. Jadi kalau menurut Bapak sih penggunaan media sosial, utamanya YouTube nih Pak ya, kalau untuk dunia pendidikan ini sejauh ini sangat-sangat membantu, namun memang masih kalah gitu Pak ya kalau dibandingkan dengan tatap muka, karena tidak bisa menilai gitu ya secara kognitif dari mahasiswa Bapak gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian Pak, pertanyaan kedua nih, kira-kira kalau Pak Wahyu sendiri sejauh ini apakah pernah nih Pak memanfaatkan media sosial sebagai media begitu pembelajaran dari perkuliahan Pak Wahyu? Untuk saya sendiri ya itu membuat bahan ajar yang dalam bentuk media pembelajaran langsung di YouTube itu belum pernah melakukan. Namun dalam satu kuliah pernah melakukan ya kan, ada satu materi yang menurut saya ini wajib diberikan, namun ini sebelum belum masuk dalam silabus atau sebelum masuk dalam RPS kita seperti itu. Nah, kemudian untuk mengambil contoh, saya memberikan teknik untuk pembelajarannya adalah dengan menyaksikan materi yang ada di YouTube ya kan, yang dibawakan oleh salah satu ahli dalam bidang itu, yaitu yang maksud saya di bidang farmasi ya kan, di bidang saya. Kemudian kita bedah begitu.
Oke, baik Pak. Jadi memang sangat membantu ya Pak. Misalnya nih di kampus kita itu belum ada fasilitas-fasilitas yang mendukung begitu ya terkait dengan Ya, pembelajaran yang akan Pak Wahyu berikan. Lalu Pak Wahyu mencoba untuk memberikan video yang memang sudah established gitu ya, dikembangkan bisa jadi di negara luar begitu Pak, di luar ya, Indonesia yang memang memiliki fasilitas mungkin yang lebih yang cukup memadai begitu sehingga mahasiswa Bapak ada gambaran gitu Pak ya terkait dengan alat-alat yang akan Pak Wahyu sampaikan. Begitu Pak kira-kira? ya, benar. Tepat sekali kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Nah, kira-kira menurut Pak Wahyu sendiri apa sih Pak kelebihan nih dan kekurangan ya dari masing-masing kalau kita menggunakan media sosial begitu Pak di lingkungan kampus? Namun jika seluruhnya kita gunakan media sosial, maka itu tadi yang saya sebutkan di awal. Penilaian itu kan bukan hanya evaluasi di akhir mengenai materi yang kita berikan, namun ada penilaian-penilaian kognitif, afektif, yang dimana itu juga perlu dilakukan. Kemudian kita bisa mengetahui interaksi apakah betul ini mahasiswa ini yang kemungkinan menangkap materi itu yang mana, seperti itu ya kan, yang memperhatikan yang mana, yaitu. Kemudian interaksi antara guru dan murid ya, dalam artian ini dosen dan mahasiswanya, itu kan akan terjalin chemistry, saling kepercayaan seperti itu. Bukan hanya sekedar virtual. Akan terasa iklim akademik di suasana kampus dalam sistem pembelajaran itu akan tercipta jika saling tatap muka. Memang ada dosen yang interest dengan kita, ya kita bisa saling berkonsolidasi atau saling berkoordinasi dalam riset pengembangan gitu ya kan, atau dalam proses diskusi ke depannya seperti itu. Jadinya sangat menguntungkan kita gitu. Dan yang paling utama adalah kita berani self branding. Kita membranding diri kita mengklaim bahwa kita ini adalah ahli dalam bidang ini. Kan jika di farmasi kan banyak ya kita. Contohnya saya di Universitas Mula Warman, Fakultas Farmasi itu ada kelompok bidang ilmu. Kalau saya di biologi farmasi, kalau Ibu Gayu kan atau Mbak Gayu ini ada di farmakologi. Yang secara tidak langsung itu kita berani mengklaim bahwa kita concern pada bidang yang kita geluti seperti itu. Jadi sehingga kita bisa menarik teman-teman lain dari luar maupun teman-teman yang ada di lingkungan Universitas Mula Warman untuk saling bekerja sama atau berkoordinasi atau berkolaborasi untuk meningkatkan riset dan ilmu pengetahuan di universitas seperti itu. Oke Pak, jadi lebih kayak kerja sama gitu Pak ya antara mungkin antar dosen meskipun di luar dari kampus farmasi karena sudah tadi self branding gitu ya Pak yang Bapak sebutkan. Mungkin ada peneliti-peneliti yang tertarik gitu ya dengan penelitian sejenis sehingga bisa saling berkolaborasi. Namun dengan adanya YouTube ini dalam keadaan santai, mungkin curiosity-nya maksud saya curiosity-nya tinggi gitu ya kan, dia mencari platform untuk yang tadi yang penjelasan dari dosen itu belum sampai, belum bisa mengena, dia bisa cari dan bisa mengulangnya lagi, melihat oh mungkin seperti ini. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Nah, lalu apa nih harapan Pak Wahyu begitu ya selaku dosen di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman begitu Pak ya kepada mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial di lingkungan kampus secara efektif dan efisien? Karena kita sendiri sudah berani membuat video gitu ya kan, sehingga harapannya ya mereka bisa memanfaatkan itu dengan maksimal dan kita juga bisa memaksimalkan potensi kita melalui era 5.0. Nah, seperti itu. Jadi kalau boleh ini saya simpulkan ya, jadi kalau menurut Pak Wahyu Widayat, selaku dosen biologi farmasi gitu Pak ya di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Bapak ini merasa bahwa pemanfaatan media sosial itu sejauh ini sangat-sangat berdampak baik gitu Pak ya. Namun untuk pembelajaran memang Bapak lebih condong untuk melakukan face to face begitu dengan mahasiswa karena Bapak bisa melihat secara keseluruhan begitu baik aktivitas maupun pemahaman tersendiri dari mahasiswa Bapak. Lalu Oke Pak, lalu menurut Pak Wahyu sendiri tadi untuk manfaatnya itu sangat berdampak
baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen. Dari segi mahasiswanya sendiri, Bapak merasa bahwa mereka bisa mengulang-ulang kembali materi-materi yang mungkin mereka masih belum paham ketika mereka mendapatkan perkuliahan di kelas gitu. Mungkin itu saja Pak ya yang ingin saya diskusikan dengan Pak Wahyu tadi terkait dengan pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu nih yang sudah diluangkan malam-malam Pak ya, waktunya istirahat tapi Bapak masih bisa gitu meluangkan waktu untuk saya berdiskusi bersama Bapak. Sekali lagi